dihadiahi satu pantun. Pergi ke Kalimantan sarapan ketan. Cakep. Diulangi lagi. Pergi ke Kalimantan sarapan ketan. Jangan lupa minum kopi. Hei generasi yang tampan, yuk terus semangat mengaji. Untuk bapak dan ibu, sore-sore pergi ke kantin, jangan lupa beli roti. Hei para hadirin, jawablah salam dari lubuk hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat, hidayah, inayah serta taufik sehingga pada hari ke-12 ini masih diberi keistiqomahan untuk terus menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan dengan semangat mengisi amal salih. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad badala juhdahu litaqwimi aqaidil mutadayyinin. Anak-anakku, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berbicara nikmat, jika Allah ingin menyempurnakan nikmat seorang hamba, maka terlebih dahulu dia akan menyadarkan hambanya tersebut atas nikmat yang sudah ia dapatkan. Sekaligus akan menjadikan seorang hamba itu terus mensyukuri nikmat tersebut. Sehingga ketika syukur, maka ini akan menyebabkan timbulnya ketaatan yang lain. Ketika ketaatan yang lain itu dilakukan, maka akan menarik rezeki yang lain. Contoh kecil Bapak Ibu, di bulan suci ini kita diparingi sehat ya. Bisa ikut puasa. Yang semula mungkin sholatnya masih ada yang di rumah sudah mulai sergap jamaah nih. Karena apa? Dia bersyukur mumpung masih ketemu dengan bulan suci Ramadan, semangat jamaahnya. Karena semangat jamaah ini kan satu ketaatan yang meningkat dari hari-hari biasa. Ketika ini ditingkatkan, otomatis akan ada efek lain yang dihadirkan oleh Allah. Karena jalan kakinya orang sholat berjamaah, satu langkah menghapus keburukan, satu langkah menambah kebaikan. Dari situ ditambahkan nikmat yang lain, bisa dengan rezeki, bisa dengan kesehatan. Yang semula biasanya gak pernah jalan, kalau jarak dari rumahnya 200 meter, sholat jamaah 5 kali sehari, berarti dia sudah berjalan berapa kilo? 1 kilo. Lumayan, bakar lemak, bakar kalori dan lain sebagainya. Ini dari sisi nikmat yang kita disadarkan untuk terus mensyukuri. Maka Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, qayyidu ni'matallah bisyukrillah. Ayo diikat nikmat Allah dengan banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku yang berbahagia, sejarah mencatat bahwa generasi terbaik, generasi yang paling terbaik setelah wafatnya Rasulullah
di zaman siapa nak? Halo? Di zaman generasi sahabat yang 4 yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja anak-anakku? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini generasi terbaik nak. Generasi ini terbukti sejak beliau hidup di zaman Rasulullah sampai pasca wafatnya Rasulullah, semuanya menjalankan syariat Islam, tuntunan Kanjeng Nabi dengan maksimal. Maka keempat-empatnya dijamin masuk surga. Jika dilihat dari keempat sahabat ini, anak-anakku ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari 4 sahabat ini yang masuk Islamnya paling dramatis, keislaman siapa? Umar bin Khattab. Kenapa dibilang dramatis Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Karena Umar ini sosoknya orang yang paling benci terhadap Islam di awal-awal. Bermula dari kebencian, lah kok berakhir dengan kecintaan. Sangat membenci Islam, tapi begitu sudah masuk Islam, malah sangat mencintai Islam. Maka pada puncak kebenciannya terhadap Islam, ma'asyiral muslimin, suatu hari Umar bin Khattab ini mencari Rasulullah, mencari untuk dibunuh. Di puncak kebenciannya terhadap Islam, dibunuh loh ya, bukan DPO, bukan daftar pencarian orang. Kita saja sekarang dapat WA, Anda sedang menjadi DPO, kabar kita di-share, kira-kira bisa tidur apa enggak? Enggak bisa tidur, enggak kepikiran, sudah takut diciduk dan lain sebagainya. Zaman Rasulullah, Umar mencari Nabi Muhammad, mau dibunuh. Tapi begitu dia berangkat dengan emosi, ketemu dengan salah satu sahabat yang bernama, sahabatnya Umar, yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Siapa anak-anakku? Nu'aim bin Abdullah. Jadi Bapak Ibu, begitu Umar semangat mau mencari Rasulullah, di tengah jalan ketemu dengan Nu'aim. Kemudian ngobrol, Nu'aim tanya, "Hai Umar, mau kemana kamu?" Umar menjawab dengan tegas, "Aku mau mencari Muhammad, mau dibunuh, mau tak bunuh." Nu'aim nyeletuk, "Lah, mau bunuh Nabi Muhammad? Gimana bisa wahai Umar? Adikmu loh baru masuk Islam kemarin. Dia sudah menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kira-kira gimana Umar ekspresinya kan? Emosi. Langsung marah. Yang semula tujuannya mencari Muhammad, langsung belok ke rumah adiknya, digedor pintu. Digedor pintunya. Yang di dalam sudah ketakutan melihat yang di dalam itu adiknya sama suaminya. Aduh, kan masih teka ya. Umar takut mau buka pintu nanti, didobrak sama Umar, beruak. Yang kelihatan wajah adiknya yang perempuan, kaplok atau dikaplok, peng, gludak, berdarah. Adiknya perempuan, yang laki-laki plok, gludak. Tapi apa anak-anakku, ma'asyiral muslimin, di saat darah itu menetes dari bibirnya adiknya, disitulah hidayah turun. Umar itu hatinya langsung luluh. Tidak jadi marah, malah melihat ada lembaran yang berserakan.
Mau diambil lembaran itu, dilarang sama adiknya, jangan kau sentuh lembaran itu. Itu lembaran-lembaran suci, bersihkan dirimu. Karena belum Islam, belum kenal wudhu, maka bersihkan dirimu. Dia mencuci muka, bersih-bersih, baru setelah itu tanya apa yang kamu pegang. Dibaca. Begitu dibaca, gemetar tangannya Umar, langsung menyampaikan, temukan aku dengan Muhammad, aku mau masuk Islam. Dan ma'asyiral muslimin, Islamnya Umar ini beda sama yang lain. Ketika itu sahabat-sahabat yang lain masih umpetan, sembunyi-sembunyi. Tapi di hari itu, ketika mengikrarkan dirinya masuk Islam, Umar mendatangi pembesar-pembesar Quraisy ketika itu. Hei bro, yang mau beli Islam ke? Saya masuk Islam nih besok. Gimana kira-kira menurutmu? Jangan kau lakukan itu wahai Umar. Datang lagi ke kabilah yang lain, pembesarnya ditemui, assalamualaikum, bukan ada assalamualaikum, tok. Aku mau masuk Islam besok, gimana? Jangan kau lakukan itu wahai Umar. Sampai puncaknya Umar berdiri di jalanan di Mekah ketika itu menyampaikan, wahai para masyarakat, siapa yang kepingin kepalanya terpisah dari badannya, silakan halang-halangi saya besok. Saya besok mau menemui Muhammad, saya besok mau masuk Islam. Siapa yang kepingin istri-istrinya jadi janda, silakan hadang saya besok. Barang siapa yang anaknya pengen jadi yatim, ngesuk, silakan hadang saya. Gentle orang, gentle apa enggak nak? Gentle banget. Ini sosok pemuda idaman. Punya syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Keberanian. You have to brave. Apa itu brave? Harus berani nak. Sudah kurus, krempeng, nggak ikut tapak suci, lah mau jadi apa? Ayo semangat, yang kurus krempeng tuh ikut tapak suci latihan, dia gagah perkasa. Iya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kalau berbicara keberanian Umar itu masa mudanya, ma'asyiral muslimin, ini jago gulat. Karena dulu nggak ada tapak suci, nggak ada haji mandi, nggak ada PSHT, adanya gulat. Kalau setiap gulat mesti pemenangnya Umar. Gede dhuwur badannya. Dia berkembang di masa-masa teman sebayanya, dia paling gede. Bahkan ada yang menceritakan kalau Umar naik kuda itu kakinya jinjit. Bayangkan kuda Arab, kira-kira tinggi apa pendek? Tinggi banget. Wong naik kuda di ZIS itu, nah, siapa yang pengen naik kuda? Ayo main ke ZIS nak. Naik kuda itu harus pakai kursi. Saking tingginya kudanya itu baru kuda yang blasteran. Belum kuda Arab asli. Itu kakinya Umar cukup jinjit. Tahu jinjit? Iya, berarti gede banget, Bob. Bayangkan coba. Ayo 1 2 3, bayangkan. Tinggi sekali, nak. Bahkan kalau berbicara keberanian Umar, ada sebuah hadis yang menyampaikan, inni la anduru ila syayatin al-insi wal jin qad farru min Umar. Sungguh aku melihat setan-setan dari kalangan jin dan manusia lari, kabur kalau ketemu Umar. Setan loh nak. Loh, kalau kamu ketemu setan kira-kira gimana? Ngobrol, curhat berdua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan disit ya, iya males banget yakin. Wis turu maning bae, yuk. Itu kalau setan ngobrol sama kita. Lah kalau Umar gimana setannya? Kabur nak. Bahkan dalam riwayat lain, ya Ibn al-Khattab, wahai Umar bin Khattab, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya,
malakiyaka syaiton salikan fajjan qattun illa salaka fajjan ghayra fajj. Tidaklah ada satupun syaitan yang bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan dia akan mencari jalan yang lain yang tidak dilalui olehmu. Salipan papasan sama syaitan saja, sama Umar, syaitan ini kabur. Ini kalau berbicara keberaniannya Umar, sosoknya Umar. Lah, maka kenapa Rasulullah itu ketika awal-awal dakwah Islam dengan sembunyi-sembunyi berdoa kepada Allah memohon. Apa yang dimohonkan anak-anakku ma'asyiral muslimin? Beliau memohon, Allahumma izzal Islam, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah seorang yang engkau cintai. Yang pertama bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Jadi awal-awal ketika dakwahnya masih sembunyi-sembunyi, banyak teror, Rasulullah itu memohon Bapak Ibu, muliakanlah Islam dengan masuknya salah dua orang sahabat ini, salah satunya yakni yang pertama yaitu Abu Jahal, yang kedua Umar. Ternyata dijawab oleh Allah, wa qala wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Ternyata yang dicintai oleh Allah lebih disukai yakni Umar, sehingga Umar masuk Islam. Lah, lantas ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, anak-anakku, kenapa kita pagi ini membahas Umar? Kita akan belajar dari prosesi masuknya Islam Umar bin Khattab. Ketika beliau itu masih kafir, belum menyatakan keislaman, hatinya tersentuh luluh dengan ayat-ayat Al-Quran. Dalam sejarah disampaikan surat yang dibaca yakni Quran surat Toha, yang ayat pertamanya berbunyi Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Baca satu ayat Umar langsung gemeter. Baca satu ayat Umar langsung merubah haluan hidupnya. Maka sejatinya kita ini yang sudah lama berinteraksi dengan Al-Quran, harusnya orientasi hidup kita ini sudah berubah sejak awal. Jadi niat itu terus dijaga agar terus berjalan dengan panduan Al-Quran. Karena bulan suci Ramadan yang dinamakan dengan Syahrul Quran, di bulan ini kita lebih banyak interaksi dengan Al-Quran. Yang baca, ada yang punya target khatam sebulan 2 kali, 3, 4 kali. Maka kalau dulu dengan baca satu ayat saja Umar langsung merubah orientasi hidupnya, lantas bagaimana dengan kita yang sudah lama berinteraksi dengan Al-Quran? Harusnya ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Harusnya sesungguhnya orang-orang yang beriman, jika mereka disebut nama Allah maka hatinya gemeter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kemutan, yuk pada sholat. Kan begitu. Disebut asma Allah, gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau disampaikan ayat-ayat Allah, dibacakan akan tambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maka ma'asyiral muslimin, ini seyogianya karakter seorang mukmin. Kalau disebutkan asma Allah bergetar, dibacakan ayatnya, imannya bertambah. Ketika itu Umar belum masuk Islam, hatinya sudah bergetar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu belajar banyak dari kisah Umar.
Yang mana Umar ini sosoknya penuh dengan keberanian, namun hatinya betul-betul apa? Hatinya kalau zaman sekarang itu kita sebut hati yang apa nak? Melo lah, mudah tersentuh. Mudah tersentuh. Bahkan ketika masanya Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi beliau merubah kebijakan negara ketika itu hanya dalam waktu 1 malam. Dulu Bapak Ibu, di zamannya Umar, itu anak yang baru lahir akan mendapatkan jatah, kalau sekarang itu apa bantuan itu namanya? Apa nak? Bantuan desa itu loh Pak? Oh PKH, nah, bantuan itu Bu. Jadi kalau anak baru lahir, kemudian disusui ibunya 2 tahun selesai, dia dapat bantuan PKH itu. Dapat bantuan dari negara. Suatu ketika Bapak Ibu, saking butuhnya bapak dan ibunya itu, anaknya belum genep 2 tahun disusoni, sudah dipaksa disapi. Biar gagian dapat bantuan. Efeknya apa kira-kira? Ya geger moer bocah. Wong tesi kepengin nenen, diputus, geger, nangis semalaman suntuk itu bayi. Akhirnya Umar nyelidiki, kenapa ini kok rame temen bocah nangis. Ternyata setelah diselidiki, dia si kecil itu, si baby itu, si bayi nangis karena dipaksa disapi. Akhirnya malam itu kebijakan negara dirubah. Mulai besok tidak perlu nunggu disapi sampai 2 tahun. Begitu lahir kower, selamat urip waras, langsung dapat bantuan. Merubah kebijakan negara dalam waktu semalam. Saking tipisnya hatinya Umar, mudah tersentuh. Maka anak-anakku sekalian, itu kalau berbicara Umar, kita bagaimana nih? Interaksi dengan Al-Quran sudah cukup lama ya. Kapan belajar Iqra? TK. Masuk pondok sudah pinter ngaji. Bapak Ibu yang kami sampun yuswa 50-60 tahun, berapa lama berinteraksi dengan Al-Quran? Saya pribadi usikum wa ayya nafsi. Sudah berapa tahun kita berinteraksi dengan Al-Quran? Tapi sudahkah hati kita semakin lembut? Sudahkah hati kita semakin gemetar, semakin bertambah keimanan manakala ayat-ayat Allah ini disebutkan? Maka momentum Ramadan, momentum yang sangat baik untuk memperbaiki, merefresh, mengupgrade agar hati kita bisa mudah tersentuh dan mudah bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Karena untuk renungan Bapak Ibu, pada Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apa belum cukup waktu bagi kalian, hai orang-orang yang beriman, untuk menundukkan hatimu dalam mengingat Allah? Wa ma nazala minal haq, atas kebenaran yang telah diturunkan kepada kalian. Wala yakunu kalladzina utul kitab, jangan sampai kalian seperti orang-orang terdahulu yang sudah diturunkan kepada mereka kitab. Alkitab itu diturunkan pada masanya siapa nak? Nabi Musa dan Nabi Isa. Nama kitabnya apa? Taurat dan Injil. Kalau Nabi Daud, nama kitabnya Zabur. Jangan sampai seperti umat-umat terdahulu yang sudah diturunkan kitab kepada mereka. Min qablu fatala alaihim al-amad, dalam masa tenggang waktu yang cukup lama. Faqasat qulubuhum, tapi hati mereka semakin keras, atos. Wa katsirun minhum fasiqun. Efeknya ketika hati mengeras, banyak di antara mereka yang masuk ke dalam kefasikan. Maka ayat ini yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai berkarakter seperti ahli kitab.
yang sudah diberikan kitab sejak zaman dahulu tidak mendapatkan nilai-nilai yang ada di dalamnya, malah menjadikan hati semakin keras. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika itu Bapak Ibu, ketika Quran surat Al-Hadid ayat 16 turun, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, beliau berstatement menyampaikan bahwa makana baina islamina wa baina an utibna bihadhil ayah ila arba' sinin. Ketika ayat itu diturunkan, usia keislaman kami ketika itu tidak lebih dari 4 tahun. Islam turun 4 tahun, Allah sudah mengevaluasi kaum muslimin ketika itu. Hei kaum muslimin, apa belum cukup nih 4 tahun buat mengakui bahwasanya ayat-ayat Allah ini benar, untuk mengakui bahwa ayat-ayat yang disampaikan oleh Muhammad ini benar? Apa belum cukup 4 tahun untuk merenung bahwa Al-Quran itu sebagai panduan hidup, the gate of line? Apa salah? The gate line. Gate line itu apa? Panduan hidup, sebagai petunjuk yang garis lurus dalam kehidupan kita. Karena kalau selama ini kita berinteraksi dengan Al-Quran kok hati kita semakin keras, ma'asyiral muslimin, nanti akan muncul orang-orang fasik, orang-orang yang keluar dari kebenaran padahal dia mengakui kebenaran tersebut. Akan ada orang yang berilmu tapi justru berkhianat dengan ilmunya. Ada orang yang paham hukum tapi justru mengkhianati konstitusinya. Ini kan banyak sekarang. Paham ekonomi, tidak meningkatkan ekonomi, malah gaya bubrah. Banyak anak-anakku sekarang. Kita harus melek, harus betul-betul banyak belajar melihat situasi kita saat ini. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang fasik, yang hatinya semakin mengeras ketika sudah lama berinteraksi dengan Al-Quran. Karena anak-anakku yang terakhir, Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kita akan tiba sebuah zaman di mana la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Tidak akan abadi, Al-Quran tidak akan abadi di saat itu kecuali hanya tulisannya saja. Jadi tidak implementatif. Apa implementatif itu nak? Tidak tergunakan dalam kehidupan kita. Hanya dijadikan hiasan kaligrafi toh di rumah, Allah, Muhammad, ayat kursi. Dah. Hanya dilombakan saja, tartil tilawah dari tingkat desa sampai dunia, tapi belum menjadi the way of life. Belum menjadi panduan hidup kita. Katanya kita umat Islam yang harus tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran. Contoh kecil, di luar negeri itu katanya konon, kalau kita sharing dengan orang-orang yang dari luar negeri, Jepang itu merupakan negara yang paling disiplin. Sahih? Paling tepat waktu. Sahih? Jam 7 janjian, setengah 7 sudah datang. Sangat berhati-hati dengan janji. Di Indonesia kumpul jam 8, undangan jam 8, kira-kira kumpul mulai jam berapa? Jam 9. Ada jam namanya istilah jam karet, mulur, sudah biasa, toleransi setengah jam. Hanya satu waktu yang kompak. Kapan nak? Ketika azan buka puasa. Allahu Akbar, kompak, bismillah, minum bareng gitu ya. Ini contoh kecil anak-anakku bahwa perlu kita gerakkan kembali agar kita betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran. Bukan hanya dipajang tulisannya, bukan hanya dilombakan kategorinya, bacaannya, tartilnya, tapi betul-betul dihayati dalam keseharian kita. Islam mengajarkan kita tepat waktu. Islam mengajarkan kita peduli kebersihan, peduli kepada sesama. Itu contoh-contoh kecil dalam keseharian kita.
Dan yang terakhir sekali, 5 menit lagi anak-anakku sekalian para jamaah, Ibnu Mas'ud beliau menyampaikan bahwa yang bagi lihamil Quran, hendaknya orang yang banyak baca Al-Quran, yang berupaya menghafal Al-Quran, yang berupaya memaknai, mentadabburi Al-Quran, hendaknya ayya'rifa bilailihi idzan nas naimun, hendaknya di malam hari ketika orang-orang tidur dia bangun. Wa binaharihi idzan nas muftirun, hendaknya di siang hari kalau orang-orang makan, ahli Quran ini ya puasa. Ketika orang-orang berbahagia, cekakak cekikik ketawa, orang yang berupaya berpegang teguh dengan Al-Quran, hendaknya ketika itu dia bersedih atas dosa-dosanya. Ketika orang-orang tertawa, hendaknya dia menangis atas dosa-dosanya. Ini apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud agar menjadi catatan bagi kita bahwa ayat-ayat yang dibaca, yang sudah kita baca itu harus bisa menggerakkan kita untuk taqarrub ilallah, untuk bangun malam, untuk mau puasa. Alhamdulillah sekarang bulan suci Ramadan puasanya berapa hari nak? 30 hari. Nanti setelah Ramadan dilanjut lagi dengan puasa Syawal, ada lagi puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, terus istiqomah. Lu berarti kita nggak boleh mikir makan, Tat? Boleh. Kulinerisasi boleh. Mumpung lebaran, nyoba bakso jenggot, nyoba bakso beranak, nyoba sate ini, sate itu, dicoba boleh. Tapi sempatkanlah 2 hari Senin Kemis puasa. Jadi ayat yang kita baca menghantarkan kita kepada kebaikan. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Suatu ketika ada orang tua itu usia 60 tahun itu curhat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya itu tiap malam sholat, tapi yang dibaca hanya kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira gimana ya Rasulullah? Diterima enggak nih salat saya? Yang curhat kakek-kakek tua 60 tahun. Apa kata Kanjeng Nabi? Diterima insya Allah. Justru yang menjadi pelajaran bagi kita, hafalan kita kan bukan hanya kulhu, sahih. Banyak kan yang dihafal. Nah, sejauh mana ayat-ayat itu bisa membangunkan kita tengah malam. Yang punya kulhu saja, yang kata siapa itu kalau sholat kelamaan kulhu aile itu ya, yang paling pendek dengan kulhu saja bisa menghantarkan dia sholat malam. Bagaimana dengan hafalan yang lain yang sudah kita miliki, harusnya menjadi penggugah kita semuanya untuk istiqomah bangun malamnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Pada intinya di pagi hari ini, mari kita bermuhasabah diri, mumpung bulan suci Ramadan, memperbanyak membaca, menghafal, mengamalkan agar hati kita semakin lembut dalam bersikap di kegiatan sehari-hari kita. Al-Quran bisa kita amalkan mumpung bulan suci Ramadan. Umar, sosok teladan yang patut kita contoh. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.